Lanjutkan kembali informasi pagi ini saudara, suasana mencekam dialami penumpang KMP Mutiara Sentosa II saat kapal terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Seorang penumpang menceritakan ia dan keluarganya melompat ke laut lalu terombang-ambing sebelum dievakuasi. Haru menyelimuti posko penanganan korban kebakaran kapal Mutiara Sentosa II di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Satu persatu korban selamat kembali ke pelukan keluarga. Salah seorang korban, Indrianti, mengisahkan ia bersama suami dan anaknya bertahan di kapal selama 1 jam hingga akhirnya lompat ke laut. Keputusan itu diambil saat kobaran api terus membesar. Berbekal jaket pelampung, mereka terombang-ambing hingga akhirnya dievakuasi kapal lain di sekitarnya. Bisa lolos dari kebakaran kapal gimana, Bu? Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Bu, dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. KMP Mutiara Sentosa II rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur, Minggu pagi. Data hingga Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat, korban meninggal berjumlah 5 orang. Sementara data manifest masih dicocokkan karena terdapat kesimpang siuran. Sedikitnya 12 kapal dikerahkan untuk pencarian dan penyelamatan korban. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengunjungi korban kapal Mutiara Sentosa II di Rumah Sakit PHC Surabaya. Suntana meninjau ruang perawatan dan menyempatkan berdialog dengan korban. 11 korban KMP Mutiara Sentosa II dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya karena terluka hingga sesak napas. Untuk memastikan penanganan korban yang mengalami bencana akibat kapal terbakar dilayani akan mendapat hak sebagaimana mestinya, baik pada saat penyembuhan, pengobatan, termasuk besok akan diberikanlah asuransi yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk perusahaan asuransi. Anggota Komisi 5 DPR fraksi PDIP Sofwan Dedi Ardianto mencatat perusahaan operator KMP Mutiara Sentosa II telah mengalami 5 hingga 6 kali insiden kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir. Apakah sudah ada informasi soal penyebab kebakaran, Pak? Ya, yang pertama terkait dengan kecelakaan atau insiden kecelakaan kita tidak diizinkan untuk kemudian berspekulasi sampai nanti KNKT mengumumkan apa yang menjadi penyebab insiden kecelakaan ini. Oleh karena itu, kami dari Komisi 5 ini berkomunikasi dengan KNKT, memberikan dukungan agar KNKT ini secara khusus harus transparan, harus detail di dalam untuk menemukan penyebab kecelakaan ini. Mengapa demikian? Karena menurut catatan yang saya miliki, KM Mutiara Sentosa II ini kan dioperasikan oleh sebuah operator perusahaan pelayaran. Saya nggak akan sebut nama PT-nya. Tetapi catatan saya, sejak tahun 2021, ini sudah mengalami 5-6 kali insiden kecelakaan. Saya bacakan ya. Baik, Pak. Pada tahun 2017, waktu itu kebakaran hebat juga, KM Mutiara Sentosa I. Terjadi hampir sama di perairan utara Pulau Masalembu. Lalu pada tahun 2021, KMP Permata Lestari yang dioperasikan oleh perusahaan yang sama kandas di perairan Lombok. Tahun 2022 kebakaran dan tenggelam lagi di perairan Karangasem, Bali. Tahun 2023
2023 KM Mutiara Berkah 1 kebakaran di Cilegon. Meskipun ini masih di dermaga. Tahun 2024 kebakaran juga di Sumbawa Barat, KMP Mutiara Alas 2. Artinya, saya melihat bahwa KNKT harus kemudian memberikan rekomendasi yang tegas, mengingat operator pelayaran yang menjalankan operasi KM Mutiara Sentosa 1 ini punya track record insiden kecelakaan di laut dan kebakaran. Pertanyaannya adalah, kenapa ini sampai kemarin kok tidak ada sanksi tegas terhadap yang bersangkutan? Akan tetapi tentu kita menunggu KNKT untuk mengumumkan hasil investigasinya. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya tim SAR bersusah payah mengevakuasi seorang pria yang terjepit di gorong-gorong di Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Korban kelelahan dan sesak napas. Sidang pra-peradilan yang diajukan